Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, Tips Freelancer. Dengan saya lagi, Via, saya akan share cara atau tips FYP di TikTok. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kenapa sih kontennya nggak naik-naik? Kenapa views-nya cuma mentok di 200, bahkan menurun? Nah, kali ini saya akan share cara FYP. FYP apa sih? Buat yang nggak tahu, itulah singkatan dari For You Page. Yang artinya video kamu itu direkomendasikan sama TikTok tanpa iklan, tanpa biaya. Tapi banyak yang lihat video kamu, walaupun followernya nol. Artinya konten kamu diminati banyak orang, makanya FYP. Nah, caranya gimana sih biar konten kita direkomendasikan sama TikTok tanpa kita iklan? Nah, yang pertama, kamu bikin konten semenarik dulu. Kalau bisa, ya ada hook di detik pertama, kedua, ketiga, bikin orang nonton sampai habis. Bikin orang penasaran, bikin orang tertarik sama konten kamu. Intinya konten kamu selalu ditunggu-tunggu atau dinanti-nantikan oleh orang lain. Entah itu konten edukasi atau hiburan, tergantung dari niche yang kamu bawakan itu. Nah, jadi cari tahu konten kamu itu paling naik apa sih? Konten hiburan, kulineran, traveling, cari tahu dulu. Konten kamu, ya, kamu bisa cek di data analitik. Di sana kita bisa lihat presentasi orang nonton video kita sampai akhir. Semakin kecil presentasi orang skip, maka semakin kecil juga video kita direkomendasikan. Tapi kalau video kita presentasi orang yang nonton 100% tinggi, artinya video kita direkomendasikan atau berkesempatan FYP. Nah, kayak gitu. Jadi intinya kita bikin konten memang harus menarik sih. Jangan seperti yang kita mau, tapi seperti atau sesuai yang audiens mau. Di situ kita bisa melihat beberapa dari data, berapa lama orang yang nonton video kita, terus juga umur ya, jenis kelamin. Kamu bisa lihat saat video kita diputar di detik pertama, kalau orang skip video kita, belum sampai 3 detik aja orang skip. Mereka artinya nggak suka sama konten kita. Makin banyak yang seperti itu, video kita akan stuck gitu, nggak akan dilanjutkan, bergulir. Nah, dari situ kita bisa jadikan bahan untuk perbaikan. Nah, selanjutnya, kalian jangan lupa pancing interaksi orang lain dengan like atau komen. Ada istilah namanya CTA atau call to action, entah itu di awal atau di akhir. Jangan lupa dilakukan. Misalnya kamu bikin konten, pasti bilang seperti ini nih. Teman-teman jangan lupa komen, follow, dan save sebelum dihapus. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, seperti itu. Ya. Dan suruh orang untuk share videonya agar lebih banyak orang yang melihat video kamu gitu. Jadi itu akan menambah poin video kamu. Semakin dilihat banyak orang. Apalagi jika konten kita diulang-ulang gitu ya, entah itu lucu atau gimana, itu akan bikin konten kita naik lebih sering lagi. Itu memang bukan kita yang lakukan, tapi akun orang lain. Nggak bisa kita ulang-ulang video kita biar naik, itu nggak bisa. Jadi ajaklah orang lain untuk berinteraksi di video kita berupa CTA tadi, call to action. Ya entah itu larangan, perintah, atau kalimat yang mengandung pertanyaan biar mereka komen. Ya, jadi ya gunakan kalimat-kalimat yang bikin orang penasaran juga. Gunakan kalimat seperti itu agar mereka nggak skip saat kita bikin konten, terus juga konten kita ada interaksinya. Selanjutnya bikin hook yang menarik. Kunci hook yang menarik itu seperti apa sih? Nah, nanti kita bahas. Jadi kita akan bahas dulu nih gimana konten kita FYP ya. Itu hook juga salah satu faktor. Nah, yang keempat, balas komentar. Terciptanya engagement membuat akun kita cepat naik. Salah satunya ya dengan cara membalas komentar yang masuk ke akun kita, baik dengan tulisan atau video. Jadi sebagai konten kreator pemula, jangan sombong-sombong lah ya. Kalau ada yang komen, minimal dia kasih jempol, kalian balas. Bilang, thank you kak, makasih udah mampir. Jangan lupa di-share ya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa membuat orang lain berkomentar lebih banyak lagi. Jadi semakin banyak yang berkomentar di video kamu, artinya video kamu disukai banyak orang. Tapi jangan spam komen juga, ya. Jangan spam juga dengan menuliskan emoticon semuanya atau komentarnya sama semua, itu juga spam komen. Nah, selanjutnya posting di jam-jam ramai. Teman-teman harus sering lihat di bagian analitik ya. Jadi jangan lupa klik garis titik 3 yang ada di pojok atas, terus klik bagian tools kreator atau alat kreator. Nah, di situ ada analitik. Silahkan diklik dan dilihat. Posting di jam ramai. Kita bisa lihat tuh ya data-datanya. Kita harus tahu
aktivitas follower kita ramenya jam berapa. Jam berapa mereka santai, jam berapa mereka lihat video kita, yang nonton lebih banyak perempuan atau laki-laki, usia berapa, semua itu ada di analitik ya. Kita bisa intip datanya. Nah, jadi silakan teman-teman coba ya. Nah, yang keenam, fokus di satu niche aja. Walaupun ada yang bilang, banyak kok niche yang random, tapi tetap aja FYP. Nah, bisa jadi dia artis. Karena artis apapun kontennya, orang lihat. Karena orang nggak lihat konten sebenarnya, tapi lihat artisnya gitu. Ya, dan jikapun dia affiliate, mungkin dia punya daya tarik atau personal branding yang kuat. Makanya apapun kontennya bisa FYP, walaupun random. Tapi itu nggak disarankan, ya. Nggak semua orang bisa seperti itu. Justru buat pemula kita harus fokus di satu niche dulu. Tentukan. Kamu maunya konten di bidang apa? Jangan berubah-ubah. Silahkan breakdown konten-konten yang relate dengan kategori yang menyukai konten kamu. Jadi itulah yang saya sampaikan ya. FYP itu apa? FYP itu adalah rekomendasi atau video kita direkomendasikan oleh TikTok lebih luas karena banyak yang interaksi di video tersebut. Itu dinilai dari apa? Kita ulang lagi ya, dari like, komen, follow, terus juga yang stitch atau menambahkannya di favorit, yang share, dan video kita diulang-ulang gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi diduetin, itu juga akan direkomendasikan. Lebih bagus juga semakin sering video kita ditonton orang lain dan di-share-share tuh ya, maka dia akan bergulir terus, nggak akan berhenti. Makanya orang bikin konten itu totalitas, gila ya gila banget, edukatif ya edukatif banget ya, jangan nanggung-nanggung gitu. Ya walaupun banyak ya cara FYP, ada yang dengan sensasi, settingan, tapi itu nggak saya saranin sih. Karena kalau sensasi itu terlalu berat, kecuali ada unsur positif ya nggak apa-apa lah. Intinya, buat konten itu nggak ngasal. Kualitas, kuantitas juga harus diperhatikan. Nah, terus tipsnya gimana kita bisa menentukan hook yang menarik? Tadi belum saya sebutkan. Nah, ya, contohnya kalian pancing nih audiens kalian. Jangan lakukan ini kalau kalian nggak mau terlihat seperti ini. Silakan dilanjutkan. Jadi orang penasaran nonton dari awal sampai habis. Terus juga ternyata di TikTok ada loh produk yang beli satu dapat 5 gitu, yang bikin orang kepo gitu ya. Karena orang di TikTok itu egois gitu loh. Dia hanya ingin yang untuk kepentingan dirinya. Banyak orang melakukan gimmick tapi nggak nipu juga gitu ya. Terus ada lagi contohnya. Ini loh rahasianya agar apa? Entah itu agar kurus, agar langsing, agar cantik. Nah, sesuaikan sama konten yang mau dibahas. Terus selanjutnya, jangan nyesal kalau kalian skip video ini. Nah, itu kan bikin orang kepo tuh. Kenapa sih konten ini gitu? Sehingga dia nonton video kita sampai habis. Terus ada lagi ya, capek nggak sih kalian gonta-ganti produk kosmetik? Ini dia solusinya. Nah, seperti itu. Iklan banget kan? Tapi itu bikin orang penasaran. Nah, stop melakukan ini, lebih baik kalian seperti ini. Nah, kalian sambung tuh, biar orang penasaran sama video selanjutnya. Intinya bikin orang lain penasaran, karena di penasaran ada pemasaran ya. Jadi bikin itu di setiap detik video kamu, biar orang itu nontonnya sampai habis. Intinya kalau kita pengen FYP, kita harus memanfaatkan sesuatu yang viral. Entah itu sound, hashtag yang relevan, ya karena itu membantu algoritma membaca konten kita. Lebih baik bikin hashtag daripada tidak. Kalau bisa hashtagnya relevan, minimal 3, 5, ya atau 6 udah maksimal. Terus juga deskripsi, itu penting sekali, jangan lupa tulis yang sesuai dengan video, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu singkat juga. Nah, intinya seperti itu ya, semoga teman-teman bisa terapin dan bikin konten itu posting lalu lupakan. Karena tugas konten kreator memang create konten, jangan buru-buru lihat hasil, yang ada ntar kecewa. Bikin konten 6 jam, yang lihat ternyata cuma 10 orang, akhirnya besok nggak bikin konten lagi. Intinya tetap konsisten bikin konten. Nah, mungkin itu saja dari saya, Via. Terima kasih buat teman-teman yang udah lihat channel ini. Jangan lupa subscribe ya, dan tulis di kolom komentar